selamat datang. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kita alami, yaitu bagaimana caranya menemukan tujuan hidup yang sejati. Di luar dari rencana-rencana yang kita buat untuk diri kita sendiri. Sebuah perjalanan untuk mengubah fokus dari aku menjadi kita. Oke, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang jujur. Coba deh renungkan sejenak. Pernah nggak sih Anda merasa kesel, nggak sabaran, atau bahkan marah cuma karena rencana yang sudah Anda susun rapi, tiba-tiba berantakan? Nah, perasaan inilah yang akan jadi titik awal pembahasan kita. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita akan bedah dulu sebuah pola pikir yang mungkin tanpa sadar sering kita jalani, yaitu hidup yang isinya cuma tentang rencana untuk diri sendiri. Coba bayangkan, setiap pagi begitu mata terbuka, pertanyaan pertama yang muncul di kepala adalah, hari ini aku mau apa ya? Semua rencana, semua kegiatan, semuanya berpusat pada satu hal, memenuhi keinginan pribadi. Dan gak berhenti sampai di situ. Orang-orang di sekitar kita, entah itu keluarga atau teman, seringkali jadi alat untuk membantu kita mencapai apa yang kita mau. Jadi interaksi kita itu bukan lagi soal membangun hubungan, tapi lebih ke gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam skenario rencana kita. Nah, kalau hidup modelnya begitu terus, kira-kira apa ya hasilnya? Tentu ada konsekuensinya kan? Di bagian kedua ini, kita akan lihat apa sih buah yang kita petik dari gaya hidup yang egois. Dan hasilnya, ya bisa ditebak, ketika kenyataan gak sesuai dengan ekspektasi kita, ketika ada satu hal kecil aja yang meleset dari rencana, wah langsung deh muncul rasa jengkel, jadi gak sabaran, frustrasi, dan ujung-ujungnya marah, selalu negatif. Disinilah letak kesimpulan pahitnya. Ada sebuah pengakuan bahwa ternyata mengejar semua keinginan pribadi tanpa peduli orang lain itu sama sekali nggak bikin bahagia. Yang ada malah perasaan hampa, kosong, meskipun mungkin semua yang kita mau tercapai. Oke, kita sudah lihat masalahnya, akar masalahnya. Terus solusinya apa dong? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan bahas soal titik balik, sebuah penemuan yang bisa mengubah cara pandang kita 180 derajat. Coba Anda lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Dari cara lama, di mana kita mati-matian mempertahankan hidup hanya untuk diri sendiri, yang hasilnya cuma frustrasi. Lalu beralih ke cara baru, memberikan hidup kita untuk tujuan yang lebih besar, fokus untuk menjadi berkat, dan disitulah kita justru menemukan tujuan hidup. Lalu, apa sih landasan dari cara hidup yang baru ini? Nah, kuncinya ada di ayat ini. Panggilan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Konsep ini mengubah segalanya. Fokus kita bergeser total. Dari yang tadinya selalu ingin mengambil, menjadi memberi. Oke, persembahan yang hidup. Kedengarannya keren ya, tapi mungkin sedikit abstrak. Gimana sih cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bahas di bagian keempat. Ternyata, caranya bisa dimulai dengan hal yang sangat praktis. Mengubah rutinitas pagi kita. Kalau dulu kita bertanya, aku mau apa hari ini? Sekarang kita ubah. Kita mulai hari dengan berdoa, lalu coba pikirkan siapa saja orang yang akan kita temui hari ini, dan rencanakan satu hal baik yang bisa kita katakan atau lakukan untuk mereka. Simpel kan? Sebenarnya, tujuan utama dari latihan kecil ini adalah untuk mengalihkan fokus kita. Supaya kita berhenti, sejenak, dari terus-menerus memikirkan diri sendiri. Kita belajar untuk melepaskan kendali dan mulai percaya bahwa ada tangan yang lebih besar yang akan menuntun langkah kita. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Setelah kita mengubah cara pikir dan kebiasaan, saatnya untuk membuat sebuah komitmen yang utuh. Semuanya dirangkum dalam doa dan yang terpenting, tindakan nyata. Kalau kita bicara soal mempersembahkan diri, itu artinya apa? Ini bukan cuma hal-hal yang sifatnya abstrak, tapi ini mencakup semuanya. Mata kita, telinga kita, mulut kita untuk berkata-kata, tangan dan kaki kita untuk bertindak, bahkan hati, keuangan, talenta, waktu, dan energi kita. Semuanya. Komitmen total ini kemudian kita tuangkan dalam sebuah doa. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah deklarasi, sebuah niat yang tulus, di mana kita meminta agar setiap bagian dari diri kita bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Dan inilah bagian terpentingnya. Perjalanan ini nggak berhenti setelah kita berdoa di pagi hari. Justru disitulah semuanya dimulai.
Panggilan untuk kita sekarang adalah untuk taat, untuk peka terhadap tuntunannya, dan secara aktif mencari kesempatan untuk menjadi berkat sepanjang hari. Amin.